Ringkasan buku Dila, 10 langkah financial planner untuk diri sendiri khusus ibu rumah tangga. Penulis Nadia Mulyono Iin Susanto. Saya dengan Randy Prawira, petugas administrasi peserta BP Jam Sostek Bali Denpasar. Ringkasan dari judul buku 10 langkah financial planner khusus ibu rumah. Salah satunya adalah sisa penghasilan. Menabung hanya kalau ada sisa penghasilan. Jangka tabungan, bikin tabungan tanpa tujuan. Idealnya nabung harus punya tujuan yang dibagi dalam beberapa jenis. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu ada dana darurat. Nggak punya dana darurat, uang yang dicadangkan dan dialokasikan terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat. Berpikiran bahwa menabung adalah dana darurat sama dengan salah. Pentingnya membuat catatan keuangan. Ini adalah hal paling gampang, tapi juga yang susah untuk dilakukan secara konsisten. Masalahnya, tanpa bikin anggaran keuangan dan catatan pendapatan pengeluaran, seringkali kita bingung gara-gara duit habis, entah kemana, apa aja yang harus dicatat di buku kecil kita. Yang pertama adalah pendapatan, misalnya gaji suami, gaji istri, penghasilan side job, passive income lainnya, dan sebagainya. Kedua, tagihan rutin, misalnya zakat, biaya sekolah anak, PLN, dan PDAM, internet, telepon, dan pulsa, dan sebagainya. Ketiga, cicilan utang, misalnya KPR, KPA, leasing mobil, dan sebagainya. Keempat, ada asuransi, asuransi investasi, tabungan, dan dana darurat. Dan terakhir, kelima, pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga misalnya belanja, hangout di mall, uang saku anak, dan sebagainya. Menyiapkan pendidikan anak, fokus pada pengeluaran sehari-hari kadang bikin kita lupa bahwa anak-anak kita masih harus mengenyam perjalanan panjang dalam mendapat pendidikan layak. Sebagai orang tua, pastinya kita hanya mau menyekolahkan anak-anak kita di sekolah terbaik kan. Tapi sayangnya, kenaikan biaya pendidikan seringkali nggak seimbang dengan laju inflasi. Jauh meroket. Proyeksi biaya pendidikan anak yang bisa dilakukan sekarang adalah bikin proyeksi biaya pendidikan mulai dari TK hingga kuliah. Cari tahu berapa biaya sekolah impian kita sekarang. Lalu hitung proyeksi berapa biayanya di 3 sampai 15 tahun mendatang. Saat budgeting, jangan hitung biaya sekolahnya aja, tapi tambahkan biaya lain-lain seperti biaya jemputan, catering, ekstrakurikuler, buku, wisuda, outing, dan sebagainya. Yang terpenting, mulai menabung dari sekarang melalui tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, reksadana pendidikan, atau tabungan emas. Mengenal asuransi sebelum membeli. Meskipun ada beberapa produk asuransi yang dijual, tapi secara umum hanya ada 2 produk asuransi yang penting untuk dimiliki oleh keluarga, yaitu asuransi jiwa untuk suami dan asuransi kesehatan untuk istri dan anak, khususnya bagi mereka yang istri dan anaknya nggak ditanggung oleh kantor suami. Dalam bukunya dituliskan hindari asuransi gabungan seperti unit link, tapi utamakan punya asuransi jiwa kesehatan murni. Mengapa? Karena preminya relatif kecil dan proteksinya besar. Kekurangannya, asuransi jenis ini nggak punya nilai investasi, artinya investasinya di instrumen keuangan yang lain saja. Boleh berhutang saja, tapi jika berhutang produktif, bukan hutang konsumtif. Apa bedanya? Hutang konsumtif seringkali diiringi dengan penurunan nilai aset, nggak menghasilkan income, dan punya banyak bunga tinggi. Sedangkan hutang produktif selalu diiringi dengan kenaikan aset, misalnya KPR atau KPA.
dan memberikan income. Meskipun punya bunga tinggi, namun nilai bunganya masih lebih rendah dari nilai kenaikan asetnya. Membeli mobil untuk disewakan menjadi usaha juga salah satu jenis hutang produktif. Alokasi pembagian kebutuhan keluarga. Nah, foto di samping adalah cara mudah untuk membagi pendapatan kita ke dalam pos-posnya. Nggak perlu dijelaskan lagi ya. Syukurlah kalau kita udah terbebas dari utang, sehingga 30% bisa digunakan sepenuhnya untuk tabungan, dana darurat, dan investasi. Atau lebih mantap lagi jika kita bisa memangkas biaya gaya hidup dari 20% menjadi hanya 10% atau 0%. Is possible thoughts. Financial planner. Gimana? Apakah ada hal baru yang bisa dipelajari dari tulisan ini? Tentunya tulisanku ini hanya ringkasan singkat dari lebih banyak hal lain yang diulas, termasuk beberapa jenis investasi yang bisa dipelajari. Demikian, saya dengan Randy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.